Harganya saat ini 1295. Dulunya di 500-an. Sekarang di 1200. Apakah Sido harga sahamnya saat ini tergantung kemurahan atau kemahalan? Jawab dulu pakai ilmu awammu, pakai mata awammu. Ini harga dulu segini, naik, terus flat, naik, turun, terus naik lagi. Sampai di print screen harganya 1200. Pertanyaannya, harga ini harga kemahalan atau kemurahan? Pakai mata awam. Mahal ya, karena dulu pernah di 400, mungkin pernah juga di 800, pernah juga di 1000, sekarang di 1200. Secara mata zahir, secara mata ini zahir, harganya tinggi. Dengan situasi seperti ini, kita mau beli apa enggak? Ketinggian ya. Oke. Jangan lupa, nanti di saham itu ada mata batin. Jangan terjebak pada mata zahir. Mata najwa. Kalau kita pengen lihat secara mata batin, ilmu yang dipakai ini valuasi. Atau kadang sering disebutnya fundamental analysis. Ini kacamata yang harus dipakai. Jangan pakai mata zahir, tapi pakai mata itu. Bahasa lainnya, ini kita lakukan valuasi saham. Valuasi ini artinya bahasa Indonesianya apa? Dari kata dasar value. Nilai. Jadi valuasi saham artinya menilai saham. Gampangnya gini, menilai saham tuh layak dibeli atau enggak, atau ini mahal atau murah, itu akan menilai ya. Harga sawah di Tasik itu 2 juta per bata misalnya. Bahasa di Tasik kan bata ya. Kalau di Jakarta per bata itu kan 14 meter ya. Kalau di Jakarta per meter itu bisa 20 juta. Mana yang mahal, mana yang murah? Saya tanya nih, sama-sama per meter ya. Kalau di Tasik, per meter itu 500.000 misalnya ya. Kalau di Jakarta, bahkan Jakartanya pinggiran hingga tengah, itu semeternya 20 juta. Secara zahir tentunya kita bilang tanah di Jakarta mahal, tanah di Tasik murah. Kalau kalian punya uang 1 miliar, mendingan beli tanah di Tasik yang harganya 500.000 per meter, atau mendingan di Jakarta yang harganya 20 juta per meter? Ada yang jawab Tasik. Nggak salah. Saya kan nggak suka bilang salah atau benar ya. Kenapa mau di Tasik? Mata zahir. Mendingan Tasik karena secara nominal jelas lebih murah ya. Artinya dengan uang tadi saya bilang berapa miliar? 1 miliar itu saya bisa punya lahan yang luas banget kan. 1 miliar bagi 500.000 berapa meter tuh. Tapi kalau di Jakarta 1 miliar dibagi 20 juta kan cuma kecil. Jadi kalau orang yang pengen punya lahan luas, maka lebih make sense belinya di Tasik. Masuk akal kan? Nggak ada yang salah kan?
Benar. Kira-kira ada yang berpikir nggak mendingan beli di Jakarta deh? Tapi kan mahal 20 juta. Ada yang berpikir gitu? Saya mendingan di Jakarta. Nggak apa-apa, lahannya kecil. 5 tahun yang akan datang, di Jakarta di 20 bakal naik. Jadi 22. Di Tasik 500.000, 5 tahun yang akan datang naik nggak? Susah naiknya. Terus kedua, ngejualnya susah pula. Kalau Jakarta mah banyak, kalau gua jual kayaknya di pasang plang juga bakal ada yang beli. Jadi buat orang yang nggak butuh sawah, saya mendingan beli di Jakarta 20 juta. Dalam waktu 2-3 tahun saya jual dapat cuan. Tapi kalau di Tasik 500.000, saya jual 5 tahun yang akan datang, belum tentu ada yang mau beli dan belum tentu harganya naik. Saya jadi mending mana? Akhirnya tergantung kebutuhan masing-masing kan. Kalau secara murah, murahan yang mana? Murah pakai valuasi, bukan murah secara zahir loh. Murah secara valuasi Jakarta, karena ada potensial growth. Paham ya? Walaupun itu kan bilang pinggiran Jakarta. Pinggiran Jakarta. Ya pinggiran Jakarta kan kayak Cilandak atau Bintaro, tetap aja orang pada butuh. Ya maksudnya bukan di Sudirman, Tamrin, kalau itu sih 50 juta, 100 juta per meter. Anyway, jadi teman-teman jangan hanya lihat nilai secara nominal, tapi lihat pakai kacamata yang berbeda. Nah ini kalau dalam saham itu gunakan fundamental analysis untuk melihat behind the scene, harga yang hakiki. Nah di sini ingat ya, saya lagi mau kasih kacamata ke kalian. Konsep dasarnya valuasi saham. Saham menggunakan 2 PER sama PBV. 2 kacamata kan ada 2, yang sebelah kanan PER, sebelah kiri PBV. Ada juga yang metodenya equity bond method. Ada juga yang metodenya menggunakan dividend model. Tapi nggak usah lah. Di sini ada 4 nih, ada PER, ada PBV, ada equity bond method, sama ada dividend model dengan berbagai variasinya. Nggak usah, cukup 2 aja ini. Yang ini nggak saya ajarin. Lebay, cuma ada di materi textbook doang. Nggak pernah dipakai dalam real. Jadi nanti kalau teman-teman dengar istilah PER-nya, PBP-nya, berarti udah nyambung ya. Ingat, PER PBP ini adalah kacamata yang saya kasih ke kalian untuk melihat valuasi saham. Karena kalau misalnya tadi ya contohnya, memang harga tanah di Tasik 500.000, tapi kita nggak bisa memproyeksikan, nggak berani memproyeksikan bahwa 5 tahun yang akan datang harganya bakal naik. Jangan-jangan flat terus aja 500. Sementara kalau di Jakarta 20 juta, itu kita punya proyeksi kayaknya 5 tahun yang akan datang bakal naik. Itulah PER sama PBV. Jadi murah kembali, murah mahal jangan dilihat dari nominal, ya.
Jadi murah mahal bukan nominal, bukan nilai sekarang, tapi nilai future value-nya. Nah, tokoh terbesar di ilmu fundamental ini namanya Benjamin Graham sama Warren Buffett. 11 tahun. Kalau di Indonesia Lo Keng Hong. 11 tahun. Nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu keuangan, dalam hal ini adalah saham. Calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasi. Yang dilihat adalah nilai intrinsik, bahasa lainnya ya. Jadi secara nilai intrinsik ini beda, jangan dilihat nilai nominal. Saya kasih contoh, apa sih intrinsik sama nominal bikin pusing? Gampangnya gini deh. Kalian pegang uang 100.000 nggak sekarang? Tulisannya kan 100.000 kan? Itu nilai nominal. Atau yang 2.000 perak, ya itu juga nilai nominalnya adalah yang tertulis di lembar kertas itu, 2.000 perak. Nilai intrinsik apa? Nilai sebenarnya kertas itu. Kira-kira kertas itu nilainya nyampe 2.000 nggak? Atau yang 100.000 itu sebenarnya nilai intrinsiknya berapa? Nilai kertasnya, biaya cetaknya, HPP-nya lah gitu. Paling juga berapa kan? Jadi nilai intrinsik tidak sama dengan nilai nominal. Kecuali kalau emas, dinar, dirham, nilai intrinsik sama dengan nilai nominal, atau nilai nominal sama dengan nilai intrinsik. Kalau lembar kertas sahamnya, uang kertas yang kalian pegang, itu nilai intrinsik lebih rendah daripada nilai nominal. That's why harganya naik turun. Lebih rendah dari lebih rendah dari Pak. Nilai intrinsiknya lebih rendah. Gampangnya gini, nilai intrinsik itu apa? Nilai HPP dari pencetakan duit itu. Nggak mungkin nilai cetaknya 100.000. Kayak kertas monopoli. Beda-beda tipis lah nilai uang rupiah dengan nilai uang monopoli. Nilai intrinsiknya sebenarnya nggak jauh-jauh. Sama-sama kertas kan. Bukan misalnya ini terbuat dari sutra kan, enggak. Atau terbuat dari kertas berlapis emas kan, enggak. Itu kertas biasa aja, kalau dibakar ya angus. Nggak ada nilai intrinsik yang gimana-gimana sehingga harganya worth 100.000 gitu. Paham ya? Jadi ada nilai nominal, itu nilai zohir, nilai yang secara nominal tertulis angkanya 100.000. Tapi ada nilai intrinsik, yaitu nilai senyatanya. Nah, yang kita lihat di saham harus lihat nilai intrinsiknya. Jadi kalau harga saham 1.200, tanyakan berapa nilai intrinsiknya. Pakai 2 kacamata tadi. Pakai kacamatanya PBV sama TER. Kelihatan nilai intrinsiknya. Kacamatanya.